Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Eh, Selamat datang di acara kita live di KPP Madya Bogor. Karena live ini akan diadakan eh, hari Jumat dan Senin, Selasa, Rabu akan diadakan kembali. Makanya eh, lihat terus IG kami ya. Untuk hari ini saya bersama dengan penyuluh dari KPP Madya Bogor bernama siapa Mas? Pak Dedi Supriyadi. Oke. Jadi dengan Pak siapa? Silakan Oh iya, perkenalkan juga. saya lupa perkenalan diri. Nama saya Pak Iqbal Ridwan saya. Untuk hari ini topik yang akan kita sampaikan yaitu sosialisasi SPT tahunan dan perpanjangan SPT tahunan. Seperti itu. Nah, live ini kita bikin secara tanya jawab ya. Nanti kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, silakan komen aja di live kami ya. Bisa disela ya, Pak Iqbal ya. Ya, kita buka sekarang ya. Nah, apa sih itu perpanjangan SPT tahunan dan kapan kita bisa mengajukan perpanjangan SPT tahunan? Bisa dijawab, Mas Dedi? Ya, jadi pertama kita mereview dulu bahwa ini adalah kewajiban tiap tahun ya, pelaporan SPT tahunan dan tepatnya adalah SPT tahunan PPh Badan karena berakhir paling lambat 30 April. Iya. Jadi memang tidak ada perpanjangan lagi seperti halnya SPT masa. Untuk SPT tahunan adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak yaitu 30 April. Kemudian apabila wajib pajak merasa atau terdapat hambatan untuk pelaporan sampai dengan akhir bulan ini, maka bisa mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan. Ya. Jadi itu bisa dilakukan paling lambat akhir April ini juga, dan kemudian dikasih waktu paling lama adalah sampai dengan akhir Juni 2025 untuk yang 2024 ini. Oke, ya maksudnya batas untuk menyampaikannya akhir bulan 4, akhir tahun pajaknya ya, benar Betul. ya. Ya. Dan akan diperpanjang sampai 2 bulan berarti ya? Ya hanya ada 2 bulan. 2 Betul. bulan. Kalau misalnya April berarti diperpanjang sampai Juni, akhir Juni. Ya paling lama sampai dengan akhir Juni. Nah, emang kalau tidak perpanjang dan telat lapor, sanksinya apa sih? Ya, sesuai pasal 7 dan pasal 9 ya. Jadi ada keterlambatan lapor, ada denda, kemudian keterlambatan pembayaran, ada bunga. Ya. Jadi memang ada sanksi tentunya. Tapi sebelum ada sanksi tentunya mungkin ada himbauan dulu ya. Dan kemudian ada teguran juga ya. Misalnya tidak melaporkan. Oke, kalau bagi kawan pajak ingin menyampaikan atau mengajukan permohonan perpanjangan SPT tahunan 2024, nah caranya bagaimana dan apa aja sih yang dibutuhkan kawan pajak untuk mengajukan permohonan tersebut? Ya pertama untuk pengajuan bisa melalui manual ya ke loket, tapi kita lebih sarankan ke djponline.pajak.go.id. Di situ ada fitur IPSPT atau perpanjangan pemberitahuan SPT. Jadi ada pemberitahuan, jadi kemudian itu kita nanti respon ya berupa surat dikabulkan atau penolakan. Jadi disarankan melalui DJP online, silahkan dicek di profil untuk diaktifkan di fitur layanan di bagian IPSPT, pemberitahuan SPT. Yaitu nanti lampirannya diupload juga ya, diminta laporan keuangan sementara, kemudian apabila ada pembayaran yang menurut perhitungan sementara dilampirkan juga. Oke, baik. Jadi masih menggunakan DJP online ya kawan pajak, tidak dulu menggunakan Kortex ya. Betul ya, karena kita membahas masih masa atau tahun pajak 2024 ya, jadi masih
DJP online. Untuk masa tahun pajak 2025 baru nanti dengan Cortex. Oke. Misalnya kalau kawan pajak ini kurang bayar, apakah harus membayar terlebih dahulu atau membayarnya jadinya diperpanjang? Ya, untuk membayar sesuai dengan perhitungan sementara. Ya, jadi ada SPT sementara namanya. Perhitungannya juga sementara, silahkan untuk membayar PPh pasal 29 ya, kekurang bayaran PPh badan tahunan. Ya. Nah, jadi kalau menurut SPT-nya kurang bayar, harus dilampirkan bukti bayar juga ya, Betul. Ya, pas saat mengajukan permohonan. ya, betul. Lalu ini ada yang bertanya lagi, misalnya kawan pajak lapor SPT tahunannya kurang bayar, buat billingnya itu di mana sih? Di DJP online itu masih terpisah ya antara lapor dengan bayar. Jadi kalau dibuat bayar terlebih dahulu bisa, kemudian dilaporkan bisa, atau misalkan dilaporkan tentunya diminta bukti bayar. Ya, jadi sebaiknya dibuat kode billing yang tentunya karena terpisah harusnya dipastikan dulu benar kodenya ya, 411 126 200. Kemudian tahun pajaknya 2024. Tahun pajak 2024, oke. Lalu misalnya di laporan kawan pajak ini datanya itu sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk secara manual diketik, tips dan triknya bagaimana? Ya, kalau bicara perpanjangan ini sebenarnya tidak lengkap ya formulirnya. Bisa dilihat di IPSPT itu hanya melampirkan laporan keuangan sementara. Berbeda kalau sudah menjadi SPT tahunan biasa ya, yang e-form atau e-filing, itu memang ada 6 lampiran ya, daftar penyusutan segala macam, itu baru yang diisikan lengkap ya. Kalau untuk perpanjangan tidak harus lengkap ya, karena memang ini adalah pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Nah, begitu kawan pajak. Jadi kalau sampai akhir, misalnya akhir April ini masih kesulitan, biasanya kesulitannya apa, Mas Dedi, wajib pajak mengajukan perpanjangan SPT tahunan? Biasanya beberapa WP itu ada kesulitan, misalnya masih ada audit dari kantor akuntan publiknya belum selesai, atau mungkin memang belum siapnya laporan keuangan ya biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dirasa kawan pajak belum siap laporan keuangannya ya, auditnya Iya, ya, betul. bisa mengajukan permohonan perpanjangan SPT tahunan di DJP online. Jangan lupa untuk upload persyaratannya, seperti itu. Ya, kemudian ada yang perlu digarisbawahi Mas Iqbal ya. Jadi untuk perpanjangan penyampaian SPT tahunan ini kan hanya menunda penyampaiannya ya, pelaporannya. Iya, betul. Artinya nanti tidak dikenakan himbauan, teguran, kemudian tidak dikenakan sanksi keterlambatan atau berupa denda ya, yang Rp 1 juta itu. 1 juta rupiah itu kan tidak dikenakan karena ada persetujuan perpanjangan ya. Tapi untuk yang nilai kurang bayarnya itu tetap nanti apabila di saat melaporkan setelah perpanjangan tersebut nilai kurang bayarnya bertambah, itu tentunya tetap dikenakan bunga ya atas selisih kurangnya gitu. Misalnya saat perpanjangan nilai kurang bayar 100, kemudian bulan Juni nanti misalnya dilaporkan 120, nah atas yang 20-nya itu tetap menjadi terlambat gitu. Oke. Nah, ini ada kawan pajak nih yang bertanya, apakah yang mengajukan permohonan perpanjangan harus yang diaudit? Nah, Tidak ya sih, semuanya bisa mengajukan, menjadi hak wajib pajak untuk mengajukan perpanjangan SPT, asalkan ya itu alasannya jelas ya. Nanti kita ada penelitian, tentunya untuk mengabulkan atau menolaknya itu juga berdasar ya.
Jadi nanti ditolak atau diterimanya, kawan pajak dapat produk hukumnya sebagai dasar kuat tidak dikenakan sanksi kan pasti ya. Betul, iya. Nah, ngomong-ngomong tentang SPT tahunan badan nih, ada nggak tips dan triknya terkait SPT tahunan badan ini? Ya, baik dilaporkan tepat waktu sampai akhir April ini ataupun mungkin nanti setelah perpanjangan, mungkin wajib pajak yang berada di Madya Bogor sudah setiap tahunnya melakukan ya. Jadi sebenarnya sudah harusnya sudah mahir, sudah bisa ya. Kalau untuk pelaporannya ya kita tetap himbau untuk dilaporkan seluruhnya, baik itu omsetnya, kemudian penghasilan lainnya itu dilaporkan. Untuk biaya-biaya juga perihal koreksinya juga nanti dilaporkan, karena kan kita masih karena kita memang berasaskan self assessment ya. Jadi Betul. sesuai pasal 12 Undang-Undang KUP ayat satunya kan bilang wajib pajak membayar pajak terutang dengan perhitungan sendiri wajib pajaknya. Kemudian di pasal 2-nya perhitungan dan pelaporan wajib pajak itu dianggap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tapi di ketiganya disebutkan bahwa apabila Ditjen Pajak menemukan data atau keterangan bahwa nilai pajak yang terutang itu tidak sesuai, ada datanya, maka bisa dilakukan pemeriksaan untuk penetapan ya. Jadi memang untuk self assessment ini tetap kita imbau dari sisi wajib pajaknya itu secara benar, jelas dan lengkap ya, sesuai dengan aturan bahwa untuk SPT adalah disampaikan secara benar, jelas dan lengkap. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan kawan pajak yang bergabung dengan kami? Oke, jika ada kesulitan dari pelaporan SPT tahunan badan, bisa konsultasi ke kantor atau by WA. Nah, bagi kawan pajak yang belum punya WA konsultasi kami, bisa dicek di Instagram KPP Madya Bogor ya. Kadang suka ketuker nih kawan pajak Madya dengan Pratama. Jadi mohon dicek ulang WA konsultasi kantor pajak mana gitu. Nah, ada kawan pajak yang bergabung, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin selanjutnya tentang SPT tahunan badan. Mungkin KPP WP KPP Madya mungkin sudah terbiasa ya dengan pelaporan SPT tahunan badan. Oh iya, benar. Ini ada yang bertanya proses untuk disetujui atau tidaknya perpanjangan berapa lama? Ya, kalau prosesnya SOP-nya ya 7 hari. Iya, 7 hari. hari. Nanti kalau misalnya kawan pajak mengajukan di DJP online, nanti di DJP online pun ada statusnya diterima atau ditolak gitu. Nah, kalau misalnya nih di permohonan wajib pajak ini ditolak, boleh mengajukan kembali nggak? Nah, itu pertanyaannya. Bolehnya itu masih di April atau enggak kan gitu. Kalau sudah lewat April tentunya sudah lewati batas untuk pengajuan perpanjangannya itu. Nah, berarti selama masih di bulan April, kawan pajak boleh mengajukan kembali jika permohonan sebelumnya ditolak ya. Jadi kalau misalnya udah ditolak dan mengajukannya tanggal 1 Mei mengajukan kembali ya itu pasti otomatis ditolak. Kecuali permohonan keduanya di mepet-mepet akhir April masih bisa kita terima. Betul. Tapi maksudnya terima permohonannya ya gitu.
Tapi sebelum bicara perpanjangan penyampaian SPT ya, tetap kita imbau untuk tetap dilaporkan saja ya di April ini gitu. Adapun sebenarnya ada opsi untuk pembetulan, misalnya ada yang belum lengkap seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kan yang wajib pajak perlu siapkan yaitu kan laporan keuangan. Itu sebenarnya dari Januari atau berakhirnya tahun pajak 2024 kan sebenarnya sudah ada laporan keuangan ya. Baik laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, atau mungkin daftar penyusutan ya inventarisnya. Itu sebenarnya sudah ada mungkin ya dari Januari atau mungkin Februarinya. Jadi seharusnya April ini sudah siap untuk disadur ya ke SPT untuk dilaporkan di SPT PPH tahunan. Nah, dari kawan pajak ada yang bertanya lagi nih. Kalau diketahui ditolak setelah batas waktu lapor dan terlanjur tidak lapor, bagaimana Kak? Ya, jadi statusnya terlambat kemudian tidak ada perpanjangan. Iya, karena perpanjangannya ditolak, ya otomatis jadinya telat lapor ya gitu. Ya, jadi tetap harus lapor. Tetap harus lapor tapi Jadi terlambat. jadinya terlambat. Ya, jadi perpanjangan ini hanya penundaan ya atau pemberitahuan ada perpanjangan penyampaian SPT ya, penyampaian SPT tahunan. Biasanya ini ditolak alasannya apa Kak? jarang sekali sebenarnya ditolak ya. Kurang lampiran mungkin seperti itu ya. Ya biasanya ada yang kurang lampiran, ada yang pengalaman permohonannya ini yang tahun-tahun dulu masih dipakai gitu. Ngerti gak Mas? Permohonannya Iya, misalnya nih, ini kan kita mau perpanjangan SPT tahunan 2024. Iya. Nah, yang tahun 2023 permohonannya dia masih dipakai gitu. Kebanyakan kawan pajak seperti itu. Jadi tahunnya lupa diganti gitu. Tapi tetap kita hubungi, biasanya kita hubungi dari petugas kami karena mepetnya waktu, biasanya petugas kami pasti gencar untuk menghubungi untuk melakukan perbaikan gitu. Atau misalnya kurang bayar tapi bukti bayarnya atau belum bayar di sistem kami tidak ada gitu ya. Ya pernah ada seperti itu. Iya, seperti itu. Iya. Formulir 1771Y tahun sebelumnya dipakai ulang untuk tahun ini. Biasanya kawan pajak di lapangan seperti itu. Nah, waktu menunjukkan 5 menit lagi. Oke, kita beri waktu 5 menit lagi. Siapa tahu ada kawan pajak yang masih mau bertanya gitu ya. Dan jangan lupa kawan pajak bahwa minggu depan, tepatnya hari Senin, kita mengadakan live kembali dengan topik yang berbeda. Nanti lihat aja di Instagram kami
topiknya kalau tidak berubah ya, topiknya serba-serbi pelaporan SPT masa PPH 21 di Kortek. Nah, nanti minggu depan kita udah masuk Kortek nih. Kan kalau sekarang masih DJP online. Barangkali untuk Kortek banyak pertanyaan dari kawan pajak tentang kesulitannya, jenis-jenis pajaknya, karena sudah sangat berubah cara pengerjaannya seperti itu. Ada kawan pajak nih yang bertanya, kalau perpanjangan diberi waktu maksimal berapa bulan ya? Kalau perpanjangan diberi waktu maksimal berapa bulan ya? Maksudnya dikasih perpanjangannya ya? Iya, sampai akhir Juni. Ya. Lebih tepatnya 2 bulan ya Mas? Iya, jadinya 2 bulan. 2 bulan maksimal. Misalnya. Ya. 2 bulan setelah akhir tahun pajak, setelah akhir tahun 4 bulan lapor ya. Iya, betul. Karena itu 6 bulan itu sebenarnya waktu yang cukup harusnya untuk melaporkan SPT. Nah, ini ada dari Kak Mer, perpanjangan waktu pelaporan SPT PPH sampai kapan ya Pak? Ya, kalau bicara perpanjangan memang hanya untuk SPT PPH tahunan ya. Untuk yang masa kan tidak ada. Kecuali kalau ada aturan untuk relaksasi baru. Kalau untuk perpanjangan memang setiap tahun atau ketentuan dari dasarnya memang ada dan hanya untuk SPT tahunan PPH badan. Ya, di permohonan di aturan hanya SPT tahunan saja. Tahunan, betul. Jadi kalau SPT masa di aturan tidak ada ya. Oke. Masih tinggal 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi, mungkin kita tunggu aja. Harusnya topik nanti di Kortek pertanyaannya lebih banyak kali ya. Ya. Mungkin karena topik ini SPT tahunan, kawan pajak mungkin sudah biasa atau sudah mahir. Atau mungkin sedang sibuk-sibuknya. Iya, atau sedang sibuk-sibuknya untuk menyiapkan laporan keuangan seperti itu. Untuk lapornya seperti Mas Dedi jelaskan masih di DJP online ya, lapor SPT tahunan badannya. Dan tadi untuk mengajukan permohonan perpanjangan SPT tahunan badan di DJP online juga. Jadi masih belum menggunakan Kortek. Ya, baik, terima. Ya, kawan pajak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya Iqbal Ridwansyah dan jadi mudah-mudahan menjadi penjelasan atau menjadi tambah wawasan untuk para wajib pajak semua. Terima kasih atas atensinya. Ya, sampai jumpa lagi di Senin live KPP Madya Bogor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.